Jangan lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. Keutamaan orang miskin dan peringatan bagi yang merendahkannya. Satu Nabi bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama golongan orang miskin." Ketahuilah bahwa ada kedudukan yang tinggi bersama orang-orang miskin. Beliau tidak mengatakan, "Bangkitkanlah orang-orang miskin ke dalam golonganku," tetapi beliau mengatakan, "Bangkitkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin." Padahal cukup menjadi suatu kebanggaan bagi orang-orang miskin seandainya Nabi mengatakan, "Bangkitkanlah orang-orang miskin ke dalam golonganku." Al-Mawaiz Al-Jaliyah, 98 lebih besar dari 2. Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut-pengikut Nabi. Ia berkata, apakah orang-orang yang mulia yang mengikuti Nabi ataukah orang-orang yang lemah? Abu Sufyan menjawab, orang-orang yang lemah, merekalah pengikut para rasul-rasul terdahulu. Lanjut Heraklius, kurang dari atau yang semakna dengan bahasan ini lebih besar dari 3. Jika Nabi Sulaiman melihat orang miskin di masjid, ia akan duduk bersamanya dan berkata, "Orang miskin sedang duduk bersama orang miskin." Al-Arba'in Al-Ashal, 111. 4. Saat ini, kebanyakan orang yang hadir di majelis ilmu dan zikir serta orang yang sholat di saf pertama adalah orang-orang miskin, sedangkan orang yang kaya merasa sombong untuk menghadiri semisal majelis ilmu sebagaimana firman Allah. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Surat Al-Alaq 6-7, atau yang semakna dengan bahasan ini. 5. Uyainah bin Hishan Al-Fazari mendatangi Nabi sebelum ia masuk Islam, dan telah duduk bersama Nabi jamaah dari orang-orang fakir yang diantaranya adalah Salman yang memakai jubah dari wul dan telah berkeringat dan di tangannya terdapat daun kurma yang ia belah lalu menenunnya. Uyainah berkata kepada Nabi, apakah bau mereka tidak mengganggumu? Sedangkan kita adalah para pemimpin Bani Mudor. Jika kami masuk Islam, maka orang-orang akan masuk Islam dan tidak ada yang mencegah kami untuk mengikutimu selain mereka, maka jauhilah mereka sehingga kami dapat mengikutimu atau buatlah majelis tersendiri untuk kami dan untuk mereka majelis tersendiri. Maka turun ayat. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Qs. Al-Kahfi, 28 Es-Sawi, Juz 4 halaman 16. 6. Suatu kali, Rasul sedang duduk bersama orang fakir, lalu datang orang kaya dan ia tidak menemukan tempat duduk kecuali di samping orang fakir tersebut, maka duduklah orang kaya itu di samping orang fakir sambil mengangkat ujung pakaiannya. Kemudian hal itu terlihat oleh Nabi, maka beliau bersabda, "Mengapa kamu mengangkat pakaianmu? Apa kamu takut menularkan kekayaanmu kepada orang fakir itu atau kamu takut orang fakir itu menularkan kepadamu kefakirannya?" Orang kaya tersebut merasa sakit hati dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya balasan dari sebab bujukan nafsuku padaku, aku akan memberikan separuh hartaku untuk orang fakir ini." Lalu Nabi bertanya kepada si fakir, "Apakah kamu menerima pemberian ini wahai hamba Allah?" Si fakir menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Mengapa?" tanya Rasul. Si fakir menjawab, "Aku takut jika aku menerimanya, aku akan menjadi orang kaya lalu aku berlaku sombong kepada makhluk Allah." Kurang dari Anisul Mukminin, 7 lebih besar dari 7.
Termasuk dari perbuatan tercela yang dilarang adalah menghina orang fakir karena kefakiran mereka, padahal itu adalah syiarnya para nabi dan hiasannya orang-orang yang bersih, serta bersikap sombong atas mereka, meremehkan hak-hak mereka dan mendahulukan orang yang kaya karena sebab dunianya atas mereka, maka semua itu termasuk dari dosa yang sangat dilarang, maka waspadalah hal tersebut. Dan muliakan seseorang menurut kadar ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya dan penegakannya terhadap agamanya serta hak-haknya, baik mereka miskin atau kaya. Memang orang fakir jika ada pada tingkatan yang sama dengan orang kaya dalam agama mempunyai kelebihan karena kefakirannya dan susahnya hati mereka dan karena sedikitnya sifat ramah tamah kebanyakan manusia terhadap mereka, lain halnya dengan orang kaya. An-Nasuihud Diniyah 127. Keutamaan ikhlas dan kejelekan riya. Komentar tentang ikhlas. 1. Thariqah keluarga Alawiyin adalah ilmu amal, waro, sifat hati-hati dari yang haram, takut kepada Allah, dan ikhlas untuk Allah yang maha mulia dan maha agung. Kurang dari Tuhfatul Ahbab 360. 2. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit adalah taufik, dan paling mulianya sesuatu yang naik dari bumi adalah ikhlas. Atau yang semakna dengan bahasan ini. 3 Surat Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Memberi isyarat dengan hal itu bahwa yang dimaksud dengan adalah zatnya Allah, akan tetapi boleh diartikan dengan segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah, karena pahalanya akan kekal. Es-Sawi, Juz 4 halaman 321. 4. Hendaknya seorang manusia mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kemudian mengerjakannya. Janganlah seperti pekerja yang jelek, kalau tidak diberi upah tidak mau bekerja. Dan jangan juga seperti budak yang jelek, kalau bukan karena takut pukulan tidak mau beradab baik, akan tetapi kerjakanlah amal untuk Allah karena dialah Tuannya dan majikannya, dan karena dia telah memerintahkannya, dan jauhilah yang terlarang, karena dia telah melarangnya. Al-Manhaj As-Sawi, 598. Keterangan senada di An-Nafais Al-Ulwiyah, 52. 5 Imam Ali Zainal Abidin berkata, sesungguhnya ada suatu kaum yang menyembah Allah karena takut, maka itu adalah ibadahnya seorang budak. Dan kaum yang lain menyembah Allah karena mengharap sesuatu, maka itu adalah ibadahnya seorang pedagang, dan suatu kaum beribadah kepada Allah karena bersyukur, maka itu adalah ibadahnya orang yang merdeka. Al-Manhaj As-Sawi, 348. Keterangan senada di Majma'ul Ahbab Juz 2 halaman 185. 6. Dalam kitab Zabur disebutkan, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menyembahku karena surga atau neraka, andaikan aku tidak menciptakan surga dan neraka tidaklah pantas aku untuk disembah. Ihya, Juz 4 halaman 260. 7 Salafus Soleh tidak senang untuk memanjangkan sujud di hadapan orang-orang karena mereka takut dari penyakit ria, kurang dari atau yang semakna dengan bahasan ini lebih besar dari. 8. Abu Umamah Al-Bahili melihat seseorang yang menangis dalam sujudnya di masjid, lalu beliau berkata, sebaik-baik orang adalah kamu andaikan kamu lakukan hal ini di rumahmu sekiranya orang-orang tidak melihatmu. Al-Manhaj As-Sawi, 711. Keterangan senada di Tanbihul Mukhtarin, 15. 9. Semua amalan yang tidak bisa kamu kerjakan kecuali harus di hadapan orang lain seperti haji, jihad, mencari ilmu dan sholat jamaah dan yang semisal hal tersebut, maka hendaknya kamu melakukannya terang-terangan sebagaimana yang diperintah oleh Allah, dan perangilah hawa nafsumu seraya meminta pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit ria. Adapun amalan yang tidak seperti di atas seperti puasa, bangun malam, sedekah dan membaca Al-Quran, maka hendaknya kamu berusaha sekuat tenaga dalam merahasiakannya,
karena sesungguhnya mengamalkan suatu amalan dengan rahasia itu lebih utama kecuali untuk orang yang aman dari riya, dan mengharap untuk diteladani. Kurang dari Risalatul Muzakarah, 38 lebih besar dari 10. Di antara doanya Nabi, "Ya Allah, jadikan perbuatanku yang rahasia lebih baik dari yang terang-terangan, dan jadikan perbuatanku yang terang-terangan itu baik." Manhaj As-Sasawi, 693. Keterangan senada di Risalatul Muawanah, 33.